Selamat datang kembali di podcast PAUD, Pegadaian Anti Fraud. Era di episode ketiga ini kita akan ditemani oleh bintang tamu spesial kita, yaitu adalah Ibu Niluh Yuli Wulan Atini. Beliau selaku dari pemimpin cabang Hardis Kanwil 7 Denpasar. Hari ini bincang-bincang kita tentang apa nih? Untuk temanya sehari ini tuh cara ampuh untuk sukses tanpa fraud. Nah, kebetulan nih narasumbernya sangat berkompeten sekali nih. Kalau boleh tahu, silakan boleh perkenalan dulu, Kok. Kompeten apanya dulu, Ri? Bisa dibilang beliau ini sukses dalam menjalani karirnya hingga sekarang menjadi pinca. Jadi nggak main-main nih kita mendatangkan beliau ini untuk di podcast yang ketiga. Nah, bener banget nih. Baik, halo semuanya teman-teman yang ada di podcast ini. Perkenalkan, nama saya Niluh Yuli Wulan Atini, saya dipanggil Wulan. Sebelumnya nggak langsung jadi ya, kalau saya di Pegadaian nggak langsung jadi pemimpin cabang kok. Saya memulainya dari bawah di tahun 2009. Saya pertama kali diangkat sebagai pegawainya Pegadaian itu tahun 2009. Hanya barunya jadi pengelola penaksir muda gitu. Menurut saya, buat saya pribadi, saya punya suatu prinsip ya, dimanapun saya ditempatkan saya harus tanggung jawab sama tugasnya. Jadi cocok banget ya sama tadi sukses tanpa fraud. Saya berusaha untuk jangan fraud, padahal di depan kita tuh ada banyak sekali godaan. Nah, kalau sekali kita mencoba itu kayak ketagihan. Nah, itu berusaha sekali kita anggap itu tidak ada. Apalagi Mbak Wulan tuh udah dari bener-bener yang entry itu semua dilalui gitu ya. Betul banget. Jadi pasti tahu dari operasional, dari supporting juga ya pernah. Ya, sempat di supporting, jadi kita tahu seperti manajemen tuh sebenarnya maunya apa. Sebelumnya kita kan hanya operasional ya. Gitu. Dan kembali lagi ke operasional, kita harus membuat satu inline ya, sehingga manajemen maunya apa, kita dari operasional mendukungnya seperti apa, sehingga tidak terpisah seperti itu. Kalau ngomong-ngomong nih Mbak Wulan, kalau menurut Mbak Wulan ya, apa sih yang dimaksud tuh sukses tuh seperti apa? Kayak misalkan KPI tercapai itu kan sukses. Iya. Tapi kalau menurut Mbak Wulan sendiri, versinya Mbak Wulan, mungkin dengan bahasa yang lebih general nggak melulu tentang target sih gitu kan. Kalau menurut saya sukses itu bagaimana sih kita ngebentuk orang-orang lain tuh ikut menikmati rasa sukses itu seperti apa. Dan banyak nih yang tahu, saya pengen sukses tapi ingin instan, saya pengen kaya tapi saya inginnya instan gitu. Padahal kita ada proses yang harus kita lalui gitu. Jadi kita, yang namanya kita seorang leader, bagaimana kita membuat sistem by sistem itu, step by step itu dinikmati dengan happy gitu, nggak tertekan. Jadi orang itu bisa achieve target, orang itu bisa tunjukkan KPI-nya lebih baik, orang itu meningkat karirnya karena menikmati proses tersebut. Jadi kalau buat saya sukses itu bagaimana sih mereka tuh bisa melalui semua proses itu sehingga mereka mencapai titik puncak suksesnya itu. Nah, seperti itu. Menurut Mbak Wulan sendiri kan tadi bagaimana orang lain untuk bisa menikmati proses tersebut. Nah, sebagai Mbak Wulan nih, sebagai pemimpin, cara menularkan sukses itu gimana? Mindset sukses yang Mbak Wulan tadi, prinsipnya Mbak Wulan tuh gimana sih cara nularinnya? Pertama kita harus positive thinking dulu ya. Positif ya. Wajib ya kita punya. Kalau saya pun pengen, misalnya saya punya tim Fahri atau punya tim Dila, saya pengen kalian sukses, tapi kalian nggak mau sukses, itu percuma juga kan. Yang pertama emang mindsetnya kita buat, kita harus bikin kita semua orang tuh bisa sukses, mungkin dengan cara jalannya berbeda-beda, itu dulu. Yang kedua, kita pastikan dari teman-teman ini punya niat nggak suksesnya gitu. Kalau sudah punya niat sukses, itu sudah jadi modal besar untuk naik tahap selanjutnya. Kita sebagai leader tinggal nopang aja, ini loh caranya, ini loh yang dilakukan, sehingga mereka bisa melewati step by step tadi gitu. Berarti emang dari dalam diri dulu ya. Benar. Kalau ada loh orang yang tidak mau sukses, saya mau mbak sukses tapi besok ya nggak bisa. Instan gitu. Iya, nggak bisa, butuh effort yang luar biasa untuk sukses, butuh banyak pengorbanan untuk mau sukses. Kelihatan nggak sih Mbak kayak gitu, orang-orang mana sih yang dia ternyata ingin nih sukses, terlihat nggak pengen nih kayak gitu. Kalau saya sebagai leader tuh saya melihat mana sih yang benar-benar mau sukses, mana yang enggak. Kalau enggak, seberapa pun kita memotivasi dia untuk gerak, untuk bisa mengarah ke jalan sukses itu, dia nggak akan jalan. Tapi kalau sudah ada niatnya, dia sudah sukses untuk membagikan keluarga kah, untuk prestisnya dia naik karir, kita bisa mensupportnya lebih gampang lagi. Jadi disentilnya dari bagian terdasarnya mereka gitu ya. Sama kayak naik tangga nih Fahri sama Dila. Ketika kita mau naik tangga ini kan mau semakin naik ya. Iya. Ketika orang yang kita ajak tuh mau sukses, dia akan gampang sekali kita untuk tuntun untuk naik ke atas. Tapi beda sama orang yang tidak mau sukses. Intinya seperti itu.
Mungkin karena udah nyaman dia di situ aja gitu ya. Betul banget. Mungkin dia juga tidak tahu betapa menikmatnya kalau ada lebih tinggi lagi. Ada hal-hal poin yang itu yang dia belum dapat feel-nya mungkin. Bukan nggak mau ya, mungkin belum dapat feel-nya. Seperti itu. Maulan, aku penasaran sih Ari, sebenarnya kan kadang kita tuh misalnya dalam bekerja nih, kita tuh merasa kayak di zona nyaman kita gitu. Nah, kita tuh zona nyaman, jadi nggak ada motivasi lagi nih Maulan. Nah, apakah menurut Mbak Ulan orang yang sudah mencapai zona nyamannya itu bisa dikatakan sukses apa enggak? Belum tentu. Jadi kita harus gaya lagi. Jangan contohnya gini. Saya udah deh jadi pengelola unit aja udah enak gitu. Udah. Saya bisa gali nih, Kenapa bisa bilang enak? Yakin perubahannya akankah jadi pengelola unit terus? Karena kan tahu banget perusahaan sekarang tuh berubahnya luar biasa ya. Akankah lebih baik kalau ketika kita ada lebih di tingkat yang lebih atas lagi, minimal kita bisa satu penghasilan pasti bertambah, benar nggak? Iya benar sih. Prestisnya masih tambah. Jadi kita bisa memberikan yang terbaik lagi buat keluarga. Tanpa kita sadari loh, kalau penghasilan kita tambah, yang mungkin nih sekolahnya anak-anak yang bisa hanya negeri gitu ya, bisa lebih internasional gitu, kita bisa lebih baik buat keluarga kita. Walaupun kita yang berjuang nih untuk sukses tersebut. Jadi nggak cuma diri sendiri aja yang merasakan ya. Benar banget. Orang lain Sekelilingnya juga. yang terlibat dalam kehidupan kita tuh juga bisa merasakan. Betul banget, keluarga, orang tua terutama kan. Misalnya hanya bisa untuk kita nggak tahu orang tua kita lagi sakit, kita bisa ngasih yang kelas 3. Kalau kita sudah sukses punya penghasilan yang lebih, kita bisa kasih VIP. Itu kan dia lebih nyaman ya keluarga kita. Seperti itu Varian bilang. Jadi kalau nyaman boleh, tapi lebih baik kita sukses itu kita bisa lebih baik lagi, bisa update lagi. Bukan berarti kita gini ya, terlalu harus kayak gitu juga, tapi kita harus ada alurnya, harus ada step-step yang kita harus langkahi gitu. Jadi kayak kesuksesan itu dimana seseorang tuh bisa merasakan Bener lebih banget, dan lebih iya. lagi. Sama bisa lebih nggak cuma diri sendiri yang Betul merasakan. banget. Ada orang lain yang bisa menerima efeknya gitu. Tapi biasanya kan kalau gini-gini banyak yang maunya instan gitu karena dia lihatnya dari materi aja. Nah, Dari instan itu mereka biasanya cari cara yang ini cara-cara yang kurang baik untuk kurang baik mencapai itu. kesuksesan itu sendiri. Yang misal dari fraud lah atau yang kecil-kecil kan biasanya ada tuh fraud yang kecil. Dari materi mungkin dari fraud itu tadi ya, Ri, ya. Bisa jadi kayak gitu juga. Iya. Gimana menurut Mbak Ulan nih sebagai pemimpin cabang nih Mbak? Bagaimana cara mengatasinya sih fraud yang kecil-kecil kayak gitu biar nggak jadi kebiasaan untuk timnya Mbak Ulan gitu yang minimalisirnya gitu. Sebenarnya kita bekerja kalau di Pegadaian itu bekerja dengan godaan-godaan. Pertama kita lihat namanya barang jaminan emas, kan. Kemudian kita lihat uang, gitu kan. Itu benar-benar godaan luar biasa loh. Jadi kalau saya selalu mengatakan ke tim saya bahwa uang itu bukan milik kamu. Jadi anggap tidak berharga. Kalau sebelum saya kerja di Pegadaian, saya juga kerja di perbankan. Melihat segepok-gepok itu kalau mau ngambil gampang gitu ya. Tapi itu bukan uang berharga gitu, itu bukan milik saya dan itu saya anggap kertas biasa, jadi tidak ada keinginan untuk mengambil. Mindsetnya dulu. Betul banget. Nah, gimana nularin itu tuh Mbak? Jadi kita cuma buat ngomong doang ke pegawai atau gimana? Kita buat emang barang yang ada di situ walaupun itu berharga, kita anggap itu tidak ada berharga buat diri kita. Itu dulu. No, itu bukan milik saya, intinya gitu. Oh, itu bukan barang mewah kayak gitu. Yang kedua adalah yang perlu biasanya terjadi fraud itu terjadi karena lifestyle kita. Ya, kita ngikuti banget lingkungan kita. Misalnya dia punya mobil, kita yang kemampuannya nggak punya mobil, hanya motor gitu. Kita ikut-ikutan yang nggak bisa juga. Bisa, tapi kamu harus punya effort lagi nih mau sukses seperti itu. Saya mau punya mobil itu sukses loh. Ya kan? Harus ngapain kalau dari salary-nya udah nggak mampu ya udah cari penghasilan lain. Tapi jangan ngambil ya. Jangan butuh effort lagi, kita butuh waktu istirahat kita kayak untuk bisnis gitu, kayak gitu. Misalkan pas lagi ada ini hari raya kan mau pulang tuh, terus pengen show off lah ke keluarganya gitu kan. Jangan juga pakai barang jaminan. Nah, kadang kita kepikirannya tuh ada yang kayak gitu nakal-nakalnya gitu ya, Ria. Kayak gitu. Jangan sampai gitu, karena itu pasti merugikan buat kita. Dan itu kalaupun itu terjadi, kalau di Pegadaian kan sudah terlihat ya, maksudnya sudah
cepet banget ketahuannya Iya, gitu. nggak Itu cuma pasti. dari nominalnya doang Iya, benar gitu, banget. dan potensinya gitu ya. Benar banget. Jadi kita benar-benar harus bisa nih mengatur penghasilan kita sama pengeluarannya kita. Intinya gitu. Kalau kita sudah bisa mengatur itu, ya udahlah gitu. Selain lifestyle itu apa, Bu? Selain lifestyle kayak tuntutan apa gitu? Biasanya juga adalah keluarga. Kadang-kadang kita mohon maaf ya, kadang-kadang kita gengsi bilang tidak punya sama orang tua, Nah, gengsi tidak punya sama suami, gengsi tidak punya sama istri. Jadi wajib banget di dalam keluarga tuh komunikasi itu penting banget. Nggak ada apa yang ditutupi gitu. Penghasilan saya segini, saya mampunya segini, harus bilang gitu. Jujur ya. Kalau Fahri kalau udah punya pacar, udah bilang sama pacarnya penghasilan saya segini, nggak usah gengsi gitu. Malah harus disembunyikan kalau punya tambahan disembunyikan. Nanti kalau sudah nikah ini loh yang saya punya gitu, lebih bangga Biar orangnya. surprise gitu ya. Betul Mbak, banget. ternyata. Banyak orang yang lifestyle-nya ditinggiin karena ingin prestisnya. Udah nggak zaman lagi sekarang. Kalau buat saya dia itu bagus, dia itu hebat ketika dia menunjukkan kapabilitas sama kompetensinya dia. Oh, Bukan lifestyle lagi. bukan lifestyle di sini. Enggak yang zamannya kayak pamer-pamer itu biar terlihat kaya. Udah enggak. Jadi BB pamernya bukan kekayaan, tapi pamerlah karir yang meningkat Fahri sama Dila. Jadi kan wow, dia baru 5 tahun loh sudah menjabat seperti ini. Wah, dia 5 tahun sudah banyak banget prestasinya, itu jauh lebih membanggakan. Dan itu panjang ininya Prosesnya ya. prosesnya. Sabar dan ya, tetap semangat benar ya sih, banget. kalau kayak Betul gitu. banget. Dan pastinya harus tahan godaan untuk fraud itu dalam Betul banget. ya, bentuk apapun ya. Betul banget. Nah, gitu. Tadi ngomong-ngomong juga masalah Mbak Ulan kan sebagai leader nih di salah satu cabang yang ada di Kanwil Denpasar. Nah misalnya Mbak, ada pegawainya Mbak gitu kan yang melakukan tindakan yang tadi bisa dibilang fraud atau tindakan Ya, misalkan. yang jelek gitu kan. Nah Mbak Ulan sebagai pemimpin cabang ke dia tuh menegurnya atau habis itu berkomunikasinya sebagai pimpinan dan bisa dibilang bawahan itu seperti apa? Apakah ya udah kamu bersalah nih, kamu tidak akan ditempatkan di sini lagi? Oke, kalau saya itu tetap yang paling penting adalah komunikasinya dulu sama yang bersangkutan. Kita tanya dulu secara personal, kenapa dia melakukan hal itu. Kemungkinan, ada dua kemungkinan sih, dia sengaja ataupun dia tidak sengaja melakukan hal itu. Kok bisa nggak sengaja ya? Beda-beda Ada tipis banyak nggak sih, ya, beda-beda tipis. Tapi beda-beda tipis kadang-kadang, nggak sih, Mbak? oh ya udahlah, itu juga untuk perusahaan uangnya, balik gitu loh Nah. sebenarnya. Padahal itu sebenarnya dari SOP sudah salah gitu. Iya, iya. Nah itu harus kita perbaiki. Nah ini nggak bisa seperti ini, lebih baik seperti ini. Jadi kita tahu dulu dia disengaja apa enggak. Kalau ada proses sengaja, kembali lagi kita lagi ke personalnya dia. Kita kasih tahu SOP-nya. Kalau dia melakukan hal yang sama berulang kali, kita kan sudah punya auditor. Saat juga bisa langsung laporkan. Biar nggak teman-teman yang lain juga terbiasa. Oh dia aja bisa terbiasa seperti itu dan tidak ditindak istilahnya gitu. Itu akan memacu orang lain melakukan hal yang sama. Jadi bahwa sebagai pemimpin cabang tuh harus paham betul semua SOP-nya ya, semua SOP-nya tuh seperti celah-celahnya apa ya, setelahnya tuh seperti apa sih gitu. Karena jujur aja seorang pemimpin cabang itu, kalau menurut saya ya, kalau dia tidak paham tentang tugas-tugasnya dari kecil, dari ini bahwa dari security, dari semua ya, dari kasir, dari pengelola agunan maupun penaksir dan pengelola unit, banyak kok yang bisa diakses gitu. Bahaya gitu kalau kita sudah tahu kerjaan-pekerjaan itu, kita tahu nih celah-celahnya di mana dan kita bisa minimalisir lah itu seperti itu. Karena tahu proses bisnisnya Betul ya, banget. alurnya Betul gimana. banget. Di samping dari diri sendiri memang kita harus cari-cari gimana celahnya gitu. Betul banget. Nanti ada kok kalau ketika kita sudah tahu tugas-tugasnya itu, kadang-kadang kita ngikutin ya. Iya. Kadang saya pun seorang pemimpin cabang, kadang saya di kasir kok handle untuk percepat layanan. Jadi kita tahu, oh kayak gini itu begini ya. Kalau kita bisa punya ya gini ya, point option yang lain ya. Kalau ketika jadi pengelola agunan nggak ada, saya juga siap kok untuk mengambil barang. Oh nanti celahnya di sini ya. Jadi kita bisa minimalisir tuh hal buruk yang terjadi di sini. Walaupun ada yang tidak sengaja ya, kadang-kadang kelalaian kita karena ngantuk, misalnya ngambil barang, yang kayak gitu-gitu kan kita nggak bisa pungkiri tidak ada Ya, ya. karena Namanya juga intensinya manusia bukan- kan ya, yang ya. handle. Nah, tapi kan kita bisa minimalkan dengan cara lain. Hmm. Gitu. Berarti Mbak Ulan sendiri
benar-benar ini ya, udah nyobain semua di cabang itu. Harus dicobain. Cobain semua ya. Harus dikerjain Dikerjain, semuanya. dikerjain. Kita tahu dicobain. lagi ada kerjaan tuh banyak banget di Ah, cabang. pasti Pinca harus sibuk tahu banget. semua. Banyak banget harus Dari kita keluar, handle udah. semuanya ya, nggak hanya harus keluar untuk mencari nasabah, kita juga di dalam harus benar-benar lakukan monitoringnya gitu. Kalau orang mau jadi pimpinan cabang bagus gitu, tapi kamu harus berproses dulu gitu. Jangan cuma fokusnya ke target-target Iya, aja gitu. ada Itu banyak juga- hal ya. Target juga kita harus pastikan itu tercapai. Iya. Ada hal-hal lain lah yang harus benar-benar kita monitor. Butuh effort yang lumayan besar lah ya. Bisa ya. Kalau Mbak Ulan sendiri gimana sih Mbak untuk mengatur itu? Misal apa ya, menginfluence kayak ini bawahan kita ya. timnya. Intinya saya yakin banget kok di tim kita tuh pasti ingin karirnya lebih. Nggak ada kok yang nggak mau karirnya lebih. Tapi kita berusaha sebagai leader ngasih contoh yang baik itu seperti apa sih gitu. Saya tuh orangnya yang tidak mau kamu pincak ya, saya nggak mau ngasih. Oh enggak, saya nggak gitu. Saya, kamu pincak ya, kamu hanya di oh saya nggak mau. Saya benar-benar turun langsung sehingga mereka juga langsung, oh seperti ini ya leader yang baik gitu. Oh seperti ini ya, leader aja mau gerak, malu ya kalau saya nggak gerak. Seperti itu loh contoh. Sharing-sharing gitu juga sering berarti loh. Banyak kita sharing, misalnya mohon maaf ya, teman-teman di bawah itu kadang-kadang sibuk dengan operasional, mereka nggak tahu sebenarnya konsep manajemen itu seperti apa sih yang dimau untuk di operasional, itu nggak tahu gitu. Kadang-kadang saya jelasin, ini ya kayak gini, di perusahaan tuh maunya begini ya, kita harus melakukan ini ya kayak gitu. Kita perlu banget menjelaskan itu kenapa sih kita lakukan monitoring setiap hari gitu ya. Stres ya, iya stres kalau kamu tidak lakukan apa-apa gitu. Tapi kalau kamu sudah berusaha, kalau ada yang nanya, ini kamu minus kenapa? Ini proses yang sudah saya lakukan gitu. Jadi mereka sudah tahu, ini nggak ngayal-ngayal lagi nih gitu. Jadi mereka sudah tahu, saya sudah tahu minus, saya tahu prosesnya saya lakukan ini gitu. Mereka tidak menghayal lagi. Daripada jadi beban pikiran Iya, berikutnya ya. kadang-kadang kita menjadi beban karena kita tidak melakukan apa-apa loh, Ri. Gitu. Kamu targetnya apa, ngapain kamu gitu ya sih? Aduh apa ya, saya itu bikin kita beban sebenarnya. Tapi kalau kita sudah tahu langkahnya apa yang kita lakukan, kita tinggal bilang aja. Kan nggak semua usaha kita harus ada hasilnya. Mungkin sekarang ada hasilnya bagus, mungkin besok, mungkin nanti gitu yang lainnya menikmati. Tapi kan kita sudah melakukan proses dan caranya. Sebenarnya sesuai SOP Betul sama banget. ini ya, Betul minimalisir fraud itu ya. Dan tujuan itu juga harus jelas sih, Ri. Apa Ah. yang akan kita lakukan untuk mencapai itu yang pasti yang positif gitu kan Betul. buat kita. Berarti emang di siang ini ya, ilmu-ilmu yang Semakin panas gitu ya. semakin panas. Sesuai dengan cuacanya dan topiknya juga memanas ya gitu. Pokoknya ketika kita kerja di Pegadaian itu benar-benar bekerja dengan uang dan barang. Itu godaan yang luar biasa. Jadi kita harus memastikan bahwa uang dan barang itu adalah orang tidak berharga buat kita gitu. Ya itu yang pertama Ya, ya. tapi tetap bukan berarti kita tidak lupakan gitu ya, ya enggak juga, tetap nggak cuekin gitu diberantakin ya enggak juga, itu adalah amanah ya. Kalau dalam akhlak kita terus amanah ya, menjaga asetnya nasabah sehingga kita selalu memberikan kepercayaan sama kita. Satu pertanyaan sih Ri, terakhir, Bu. Oh, iya, Ini boleh, satu boleh. pertanyaan ini. Gini, Mbak, ada kasus nih di mana oke katakanlah Mbak Ulan sudah menjadi pemimpin cabang yang menghindari hal-hal fraud, menghindari yang jelek-jelek lah intinya gitu. Nah, terus ada nih satu pegawainya Mbak Ulan ternyata dia terlibat dalam masalah fraud. Nah, otomatis kan dia akan tertekan secara, oh aku melakukan kesalahan. Terus pasti dia juga di-judgmental sama sosialnya. Nah, berkaitan dengan sukses tadi. Padahal kan dia pasti masih punya ambisi untuk kesuksesan kan. Nah, Mbak Ulan sebagai seorang pemimpin ini melihat seseorang yang seperti itu gimana? Melihat seseorang yang stuck akan kesalahannya, tapi sebenarnya dia masih punya nih ambisi untuk meraih kesuksesannya. Gitu gimana? Setiap orang tuh pasti pernah punya kesalahan, pasti gitu ya. Jadi kembali lagi, dia sengaja atau tidak sengaja, kembali lagi. iya. Dia Tapi bisa garis diperbaiki atau tidak bisa diperbaiki, ini yang gitu. Kalau Iya, bisa diperbaiki, dia bisa, ya namanya orangnya kalau udah tahu salah mungkin itu pembelajaran buat dia ya. Itu Iya. jauh lebih berharga loh sebenarnya. Dan buat orang lain yang tidak pernah melakukan fraud, jadi berharga juga. Oh, saya tidak pernah melakukan hal itu. Begitu buruknya gitu ternyata Iya. di judge-nya seperti Iya, itu. gitu. Itu juga sebagai pembelajaran kedua-duanya, yang bersangkutan maupun orang lain yang melihatnya. Tapi ketika dia memang melakukan kesalahan tersebut, kemudian dia bisa diperbaiki, mengakui kesalahannya, bertanggung jawab terhadap kesalahannya, dan dia mau memperbaiki, tidak mengulangi lagi, wajar loh, dia bisa lebih sukses kalau bahkan daripada kita. Seperti itu. Berarti
Berarti tetap harus didukung ya Mbak. Tetap. Jangan terlalu kita ngejudge juga nih dia orang Benar salah banget kayak gitu. Tuhan aja maha memaafkan kan. Nah, benar sih. Asalkan bertanggung jawab kan. Asal bertanggung bertanggung jawab jawab. dulu, kemudian dia mau perbaiki kesalahannya dan dia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Seperti itu kita bisa bantu dia untuk kembali Tapi sukses. tetap jangan coba-coba. Jangan fraud. coba-coba, Gitu ya. hati-hati karena itu kalau sekali kita coba tuh kayak ketagihan. Coba lagi, ketahuan habislah semuanya gitu ya. Iya, karir habis. Iya, Ya. kalau kita berani-berani fraud, artinya kita tidak hanya merugikan diri kita sendiri, kita merugikan orang lain. Orang lain apa? Pasti kita yang terlibat, yang dikena juga adalah teman kerja kita yang terdekat nih. Kemudian kita pasti kena sanksi, yang kena imbasnya siapa? Keluarga. Benar. Ya kan, itu rentetannya luar biasa Iya. loh. Benar. Nah, Ya, tadi kan kita kita udah udah denger-denger nih sharing-sharingnya bener-bener yang sangat bermanfaat sekali ya. Ilmu kita tambah juga hari ini tadi. Karena pengalamannya juga gimana beliau ini Iya. mengkoordinir timnya lah untuk bisa lebih baik dari Lebih baik lagi. Salah Ah. satunya sukses itu ternyata guys kita bisa untuk menularkan kesuksesan dan orang lain dan kita memiliki rasa yang terus untuk mencapai yang lebih baik. Iya, di samping itu juga jangan coba-coba untuk fraud karena fraud itu nanti dari hal yang kecil akan Ketagihan. ketagihannya itu ya. Dan menjadi hal yang besar di kemudian hari malah jadi pikiran ya, nggak cuma diri kita Jadi sendiri. bumerang buat diri kita dan Nah. keluarga dan sekitar kita pastinya. Iya. Iya, jadi itulah cara Sukses dengan tanpa menghindari tanpa fraud. fraud. Oke. Bulan, terima kasih Terima udah kasih, sharing-sharing Dila. semuanya Terima kasih, hari Fari. ini. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan selanjutnya. Baik, nanti kita ketemu lagi. Iya. Nah, untuk closing gini Mbak, kita kan nama podcastnya podcast PAUD nih. Oke, Pegadaian Pegadaian anti fraud. fraud. Oke, baik. Yang semangat, Ri. Oke, podcast PAUD Pegadaian anti fraud. Yeay. Yeay.